subscribe, like, lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andika, adik dan kakak hari ini? Semoga semuanya all is well. Selamat ketemu kembali di saluran YouTube ini. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu untuk menonton video ini. Mari kita jalin komunitas yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kali ini Bunda akan bercerita tentang cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Asal Mula Nama Nagari Minangkabau. Pada zaman dahulu kala, di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pagaruyung. Di kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, sehingga seluruh rakyatnya hidup dengan damai. Namun pada suatu waktu, kenyamanan negeri itu terusik karena tersebar kabar kerajaan Majapahit akan menyerang negeri mereka. Kabar tersebut menggemparkan seluruh abdi kerajaan. Musuh pantang dicari, namun jika musuh datang, pantang ditolak. Kalau bisa kita hindari, tapi kalau terdesak, kita hadapi. Pasukan kerajaan Majapahit tiba di Kiliran Jauh. Tempat itu merupakan perbatasan kerajaan Pagaruyung. Di sana mereka mendirikan tenda untuk beristirahat dan mengatur penyerangan ke kerajaan Pagaruyung. Mengetahui hal itu, seluruh pimpinan kerajaan Pagaruyung melakukan persidangan. Negeri kita sudah terancam bahaya. Pasukan musuh akan segera menyerang. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Mohon izin Paduka. Lebih baik kita hadapi saja mereka dengan pasukan berkuda dan pasukan gajah. Namun ide tersebut disanggah oleh penasehat raja. Tunggu, jika kita menyerang dengan pasukan lebih besar, pertempuran sengit akan terjadi. Dan itu akan berimbas kepada rakyat. Mereka pasti akan sengsara. Suasana sidang pun memanas, dan raja menengahi. Tenang saudara, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh paman penasehat. Tapi bagaimana caranya agar peperangan ini tidak menelan korban jiwa? Mohon izin Paduka Raja. Untuk menghindari pertumpahan darah, lebih baik kita ajak mereka untuk berunding. Jika mereka tidak mau, kita tantang mereka adu kerbau. Setuju, ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Selanjutnya raja memerintahkan kepada Putri Datuk Tantejo Garhano berdandan cantik. Putri Datuk Tantejo Garhano, suruh seluruh anak-anak kerajaan Pagaruyung dan para dayang memakai baju yang paling indah dan dandanlah dengan sangat cantik untuk menyambut pasukan Majapahit. Baik Yang Mulia, Putri Datuk Tantejo Garhano merupakan seseorang yang mempunyai sifat baik hati. Ia sangat sopan dan hatinya sangat lembut. Begitu pula sifat yang ia ajarkan kepada anak kerajaan Pagaruyung dan para dayang. Setelah semuanya siap, Putri Datuk Tantejo Garhano, anak gadis Pagaruyung dan para dayang menuju ke perbatasan untuk menyambut pasukan Majapahit. Mereka membawa banyak bekal untuk menjamu pasukan Majapahit. Sementara itu, pasukan Pagaruyung sudah lebih dulu berjaga-jaga untuk peperangan yang bisa saja terjadi. Setibanya rombongan Datuk Tantejo Garhano di perbatasan, mereka menyambut baik pasukan Majapahit. Selamat datang di negeri kami, tuan-tuan terhormat. Kami adalah utusan dari kerajaan Pagaruyung. Kami sangat senang atas kedatangan tuan kemari. Cobalah makanan yang kami sediakan. Tentu tuan-tuan merasa lapar karena menempuh perjalanan jauh. Karena disambut oleh para wanita cantik, pasukan Majapahit pun heran. Karena mereka kira kedatangan mereka akan memicu peperangan. Tetapi malah mendapatkan sambutan dari perempuan cantik. Akhirnya pasukan Majapahit menikmati hidangan yang sudah disediakan. Setelah selesai, Putri Datuk Tantejo Garhano mengajak pasukan Majapahit untuk pergi ke istana. Mari tuan, raja kami sudah menunggu tuan di istana. Baiklah. Setibanya di istana, Putri Datuk Tantejo Garhano mengantar pemimpin pasukan Majapahit memasuki ruang tamu di istana. Yang Mulia, ini saya antarkan tamu kami yang terhormat.
Raja pun menyambutnya dengan sangat ramah. Selamat datang di negeri kami, Tuan. Silahkan duduk. Terima kasih, Paduka. Ada tujuan apa Tuan membawa pasukan Majapahit kemari? Begini, Paduka. Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung. Dan kami pun harus membawa kemenangan. Oh, baiklah. Kami memahami tugas tersebut. Tetapi bagaimana jika peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau saja? Agar menghindari pertumpahan darah antar pasukan kita. Pemimpin Majapahit itu pun terdiam. Ia berpikir sejenak. Baiklah, Paduka Raja. Kami menerima tawaran Raja. Akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melakukan penyerangan, melainkan diganti dengan beradu kerbau. Mereka membuat kesepakatan apabila kerbau milik sang raja kalah, itu artinya kerajaan Pagaruyung dinyatakan takluk dengan Majapahit. Namun jika kerbau Majapahit kalah, maka mereka akan dibiarkan kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Pasukan Majapahit menggunakan kerbau yang besar, kuat dan tangguh. Sementara itu Raja Pagaruyung menggunakan anak kerbau yang masih menyusu. Di mulut anak kerbau tersebut dipasangi besi runcing membentuk kerucut. Sebelum pertandingan berlangsung, anak kerbau itu dibiarkan lapar dengan cara dipisahkan dengan induknya. Keesokan harinya, adu kerbau pun akan segera berlangsung. Kedua kerbau dibawa ke gelanggang rumput yang luas. Seluruh penonton berkumpul di pinggir arena, siap melangsungkan pertandingan yang sengit. Mereka saling bersorak-sorai. Setelah kedua kerbau memasuki arena, suasana menjadi hening. Penonton terlihat tegang. Ayo kerbau besar, kau lebih mudah mengalahkan si kecil itu. Ayo kerbau kecil, kau pasti bisa mengalahkan kerbau besar itu. Ketika kedua kerbau dilepas, kerbau dari Majapahit langsung berlari beringas. Sementara kerbau Pagaruyung memburu susu kerbau besar karena mengira itu induknya. Tak ayal, perut kerbau Majapahit terkena tusukan besi runcing yang dipasang di mulut anak kerbau Pagaruyung. Setelah beberapa kali tusukan, akhirnya kerbau Majapahit roboh. Seluruh penonton penduduk Pagaruyung bersorak senang dan berteriak. Akhirnya pasukan Majapahit dinyatakan kalah dan mereka kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Sementara itu di kerajaan Pagaruyung masih merayakan kemenangan kerbau. Kata Manangkabau yang artinya menang kerbau menjadi topik pembicaraan sampai pelosok negeri Pagaruyung. Lama-kelamaan kata Manang yang disebutkan berubah menjadi Minang. Sejak saat itulah tempat tersebut disebut Nagari Minangkabau, yaitu nagari berarti desa yang bernama Minangkabau. Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, penduduk Pagaruyung membuat rumah rangkiang dengan bentuk atap yang menyerupai tanduk kerbau. Konon katanya, rumah tersebut dibangun di perbatasan Pagaruyung, tempat di mana pasukan Majapahit dijamu oleh wanita-wanita cantik Pagaruyung. Cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Asal Mula Nama Nagari Minangkabau. Pada zaman dahulu kala, di Sumatera Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pagaruyung. Di kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, sehingga seluruh rakyatnya hidup dengan damai. Namun pada suatu waktu, kenyamanan negeri itu terusik karena tersebar kabar kerajaan Majapahit akan menyerang negeri mereka. Kabar tersebut menggemparkan seluruh abdi kerajaan. Musuh pantang dicari. Namun jika musuh datang, pantang ditolak. Kalau bisa kita hindari, tapi kalau terdesak, kita hadapi. Pasukan kerajaan Majapahit tiba di Kiliran Jauh. Tempat itu merupakan perbatasan kerajaan Pagaruyung. Di sana mereka mendirikan tenda untuk beristirahat dan mengatur penyerangan ke kerajaan Pagaruyung. Mengetahui hal itu, seluruh pimpinan kerajaan Pagaruyung melakukan persidangan. Negeri kita sudah terancam bahaya. Pasukan musuh akan segera menyerang. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Mohon izin, Paduka.
Lebih baik kita hadapi saja mereka dengan pasukan berkuda dan pasukan gajah. Namun ide tersebut disanggah oleh penasehat raja. Tunggu, jika kita menyerang dengan pasukan lebih besar, pertempuran sengit akan terjadi. Dan itu akan berimbas kepada rakyat. Mereka pasti akan sengsara. Suasana sidang pun memanas. Dan raja menengahi. Tenang saudara, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh paman penasehat. Tapi bagaimana caranya agar peperangan ini tidak menelan korban jiwa? Mohon izin Paduka Raja. Untuk menghindari pertumpahan darah, lebih baik kita ajak mereka untuk berunding. Jika mereka tidak mau, kita tantang mereka adu kerbau. Setuju, ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Selanjutnya, raja memerintahkan kepada Putri Datuk Tentajo Garhano berdandan cantik. Putri Datuk Tantejo Garhano, suruh seluruh anak-anak kerajaan Pagaruyung dan para dayang memakai baju yang paling indah. Dan dandanlah dengan sangat cantik untuk menyambut pasukan Majapahit. Baik Yang Mulia, Putri Datuk Tantejo Garhano merupakan seseorang yang mempunyai sifat baik hati. Ia sangat sopan dan hatinya sangat lembut. Begitu pula sifat yang ia ajarkan kepada anak kerajaan Pagaruyung dan para dayang. Setelah semuanya siap, Putri Datuk Tantejo Garhano, anak gadis Pagaruyung dan para dayang menuju ke perbatasan untuk menyambut pasukan Majapahit. Mereka membawa banyak bekal untuk menjamu pasukan Majapahit. Sementara itu, pasukan Pagaruyung sudah lebih dulu berjaga-jaga untuk peperangan yang bisa saja terjadi. Setibanya rombongan Putri Datuk Tantejo Garhano di perbatasan, mereka menyambut baik pasukan Majapahit. Selamat datang di negeri kami, tuan-tuan terhormat. Kami adalah utusan dari kerajaan Pagaruyung. Kami sangat senang atas kedatangan tuan kemari. Cobalah makanan yang kami sediakan. Tentu tuan-tuan merasa lapar karena menempuh perjalanan jauh. Karena disambut oleh para wanita cantik, pasukan Majapahit pun heran. Karena mereka kira kedatangan mereka akan memicu peperangan. Tetapi malah mendapatkan sambutan dari perempuan cantik. Setelah selesai, Putri Datuk Tantejo Garhano mengajak pasukan Majapahit untuk pergi ke istana. Mari tuan, raja kami sudah menunggu tuan di istana. Baiklah. Setibanya di istana, Putri Datuk Tantejo Garhano mengantar pemimpin pasukan Majapahit memasuki ruang tamu di istana. Yang Mulia, ini saya antarkan tamu kami yang terhormat. Raja pun menyambut dengan sangat ramah. Selamat datang di negeri kami, Tuan. Silahkan duduk. Terima kasih, Paduka. Ada tujuan apa Tuan membawa pasukan Majapahit kemari? Begini, Paduka. Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung, dan kami pun harus membawa kemenangan. Oh, baiklah. Kami memahami tugas tersebut. Tetapi bagaimana jika peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau saja, agar menghindari pertumpahan darah antar pasukan kita? Baiklah, Paduka Raja. Kami menerima tawaran Raja. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan penyerangan, melainkan diganti dengan beradu kerbau. Mereka membuat kesepakatan apabila kerbau milik sang raja kalah, itu artinya kerajaan Pagaruyung dinyatakan takluk dengan Majapahit. Namun jika kerbau Majapahit kalah, maka mereka akan dibiarkan kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Pasukan Majapahit menggunakan kerbau yang besar, kuat dan tangguh. Sementara itu, Raja Pagaruyung menggunakan anak kerbau yang masih menyusu. Di mulut anak kerbau tersebut dipasangi besi runcing membentuk kerucut. Sebelum pertandingan berlangsung, anak kerbau itu dibiarkan lapar dengan cara dipisahkan dengan induknya. Keesokan harinya, adu kerbau pun akan segera berlangsung. Kedua kerbau dibawa ke gelanggang rumput yang luas. Seluruh penonton berkumpul di pinggir arena, siap melangsungkan pertandingan yang sengit. Mereka saling bersorak-sorai. Setelah kedua kerbau memasuki arena, suasana menjadi hening. Ayo kerbau besar, kau lebih mudah mengalahkan si kecil itu. Ayo kerbau kecil, kau pasti bisa mengalahkan kerbau besar itu. Ketika kedua kerbau dilepas, kerbau dari Majapahit langsung berlari beringas. Sementara kerbau Pagaruyung memburu susu kerbau besar karena mengira itu induknya.
Tak ayal, perut kerbau Majapahit terkena tusukan besi runcing yang dipasang di mulut anak kerbau Pagaruyung. Setelah beberapa kali tusukan, akhirnya kerbau Majapahit roboh. Seluruh penonton penduduk Pagaruyung bersorak senang dan berteriak. Akhirnya, pasukan Majapahit dinyatakan kalah dan mereka kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Sementara itu, di kerajaan Pagaruyung masih merayakan kemenangan kerbau. Kata Manangkabau yang artinya menang kerbau menjadi topik pembicaraan sampai pelosok negeri Pagaruyung. Lama-kelamaan, kata Manang yang disebutkan berubah menjadi Minang. Sejak saat itulah tempat tersebut disebut Nagari Minangkabau, yaitu nagari yang berarti desa yang bernama Minangkabau. Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, penduduk Pagaruyung membuat rumah rangkiang dengan bentuk atap yang menyerupai tanduk kerbau. Konon katanya, rumah tersebut dibangun di perbatasan Pagaruyung, tempat di mana pasukan Majapahit dijamu oleh wanita-wanita cantik Pagaruyung. Karena ceritanya sudah selesai, maka wassalamualaikum.